Tidak apa-apa, aromanya terlalu kuat, aku nggak biasa. Ah, masa sih? Aku kan nggak pakai parfum hari ini. Oke, ayo kita main. Paman Direktur Ji, kerang ini kutangkap sendiri di laut, untuk Paman. Terima kasih sudah baik sekali pada kami. Aku kasih tahu rahasia kecil, pakai baju dan celana panjang yang agak tebal. Kalau harus dekat-dekat sama cewek, alerginya nggak akan terlalu parah. Anakmu lumayan lihai membaca situasi ya. Direktur Ji, jangan salah sangka, ini tulus dari hati kami. Hehe. Direktur Ji, proposal komite orang tua sudah diajukan, butuh tanda tangan Bapak. Sampaikan ke semua. Minta guru semua kelas ingatkan dan suruh anak-anak minum air lebih banyak. Baik. Mami, Paman Ji keren banget. Aku mau Paman Ji jadi papaku. Anak baik. Ya, teruskan saja mimpimu. Hehehehe. Yan Bai. Kamu mau apa? Dabao bilang, dia kesepian sendirian. Minta adik laki-laki. Nggak usah. Aku tidak suka dekat-dekatan dengan orang. Urus saja Dabao dengan baik. Aku juga nggak butuh banyak anak. Nggak apa-apa kok. Kita bisa perlahan-lahan membiasakan diri. Pokoknya mau. Kalau nggak dikasih, kubunuh kau. Tuan Muda, yang ini sungguh tidak bisa, Tuan Muda. Berani kau tidak mendengarkan perintahku? Aku adalah tuan muda di rumah ini, semua barang di rumah ini milikku. Apapun yang ku mau, kalian para pelayan ini harus memberikannya padaku. Aduh. Oh, siapa suruh kamu menghina orang yang lebih tua seperti ini? Dia juga seenaknya mengobrak-abrik barang-barangku. Kamu bukan ayahku. Aku benci kamu. Ini anakku? Kok kayak babi hutan liar sih? Mutiara lagi? Sinian ini kok kayak hantu saja tak kunjung hilang? Bukankah ini mutiaraku? Kok bisa ada di kamu? Ah, aku mau lihat Dabao dulu. Sialan, masa sih orang 6 tahun lalu itu adalah Tuan Ji? Ini salah anakku yang ngomong sembarangan. Mama. Tante Jiang mengambil plakat giok yang ditinggalkan ayah untukku. Apa? Mama, telepon dia sekarang untuk minta kembali. Dabao, kamu harus ingat baik-baik. Seumur hidupmu hanya Jian Bai satu-satunya ayahmu. Ayo. Pergi minta maaf sama ayah. Xiaolu. Jiang Luo, kamu belum mengembalikan plakat giokku padaku. Plakat giok apa? Plakat gioknya, sudah kuberikan padamu. Kalau hilang, itu urusanmu. Jangan telepon aku lagi. Siapa? Oh. Itu cuma souvenir yang kubawa untuk teman waktu jalan-jalan. Masa bisa sampai hilang sih? Mama, benar-benar nggak pertimbangkan Paman Ji jadi ayah baru aku? Lihat wajah mama ini, lihat kemampuan mama ini. Menaklukkan Paman Ji itu mudah sekali. Cuma, sekarang lagi musimnya cari uang. Pacaran di kantor bisa ganggu urusan cari uang kita. Tahu, kelas sebentar lagi mulai, cepat pergi. Aku akui, penampilanmu memang membuatku terpesona. Tapi wajahmu saja belum cukup. Ini memikatku bukan hal yang mudah.
Aku kan putri duyung tercantik di generasi kita. Manusia tak bersisik. Ini dokumen yang diminta Tuan Ji, antarkan ini ke beliau. Hah? Apa? Apa itu? Sebagai pimpinan sekolah, aku sudah tidak bisa menyuruhmu lagi, benar-benar siapa saja bisa masuk sekolah ternama ini. Jangan marah. Jangan marah. Kalau aku tidak marah, orang lain yang sakit. Aku tidak marah. Nanti sakit. Siapa yang ganti? Bagus, fasilitas di sini lengkap. Suhu airnya juga pas. Tuan Ji, ini bahan yang wakil kepala sekolah Lin minta saya berikan pada Anda. Ah, ah. Ah. Si Tue, cepat keluar. Halusinasi lagi. Segitunya pengen ngalahin aku? Tuan Ji, aku bilang sebenarnya aku bisa berenang. Percaya? Aku beneran bisa berenang. Kau menggoda aku. Tuan Ji, jangan terlalu narsis. Keras banget di sini, nggak enak sama sekali dipegang. Wanita yang nggak punya selera. Ini namanya menjaga bentuk tubuh. Mutiara ini. Dia sangat penting bagiku. Aku khawatir ada yang mencuri gulaku lagi. Jadi ku buat jadi liontin dan ku bawa terus. Ini bukan mimpi. Pria waktu itu adalah dia. Tuan Ji, Anda baik-baik saja? Nona Si, ini di sekolah, tolong perhatikan kesannya. Walaupun Anda ingin berterima kasih pada Tuan Ji karena urusan masuk sekolahnya, nggak perlu sampai mengorbankan diri. Perhatikan kesan apa? Mengorbankan diri apanya? Kalau gitu, pulang lebih awal. Jangan sampai masuk angin. Bikin kamu kesal. Tuan Ji, saya sudah buatkan janji dengan Dokter Liu, spesialis alergi. Nggak perlu, aku tidak alergi. Nggak usah panggil dokter. Bukannya sudah kubilang, nggak usah. Kok kamu bisa ada di sini? Aku jemput kamu pulang kerja. Saya bantu rapikan bajunya ya. Kenapa? Aku tahu kamu masih marah pada Dabao. Kamu juga tahu kan, Dabao sejak kecil tidak punya sosok ayah. Dia juga tidak tahu cara bersikap yang tepat denganmu. Dabao, dia sudah benar-benar menyesal. Lihat, ini guru les yang aku siapkan untuk Dabao. Yan Bai. Yan Bai, jangan mendekat. Tenang. Tahan. Ah. Hah. Nyonya, Tuan Ji alergi terhadap wanita? Anda jangan terlalu dekat. Alergi terhadap wanita? Masa sih?
Nyonya. Pria dari keluarga Ji umumnya mewarisi alergi terhadap lawan jenis. Kenapa guru les yang Anda cari untuk tuan muda semuanya perempuan? Saya cuma ingin Dabao lebih sering berinteraksi dengan lawan jenis, supaya antibodi di tubuhnya meningkat. Keturunan keluarga Ji. Tidak perlu menuruti orang lain. Yan Bai. Masih ada urusan kerja yang harus kuselesaikan. Tenang. Antar dia pulang. Baiklah, Yan Bai. Kalau begitu, saya tidak akan ganggu pekerjaan Anda dulu. Tapi hari Minggu ini kan ulang tahun anak kita. Bisa temani dia merayakannya? Silakan, Nyonya. Yang dipakai Tuan Ji itu. Itu mutiara pinuku. Mama, kamu baik-baik saja? Mama, kan kita putri duyung. Tenggelam itu memalukan banget. Ayah juga meninggal karena tenggelam. Jangan tinggalkan Xiao Chen sendirian. Xiao Chen, Mama tanya ya. Kalau ayah masih hidup, maukah Mama bersamanya? Tentu saja mau. Aku tidak mau disebut anak haram sama teman-teman sekelas. Aku juga ingin punya ayah yang bisa bersamaku melindungi Mama. Hahaha. Tuan Ji, Anda mencari saya? Tuan Ji sepertinya sangat menyukai anak-anak. Aku tidak tahu apakah dia bisa menerima aku dan Xiaen. Minggu ini adalah ulang tahun seorang anak. Aku ingin minta tolong padamu untuk memilihkan hadiah. Jangan-jangan Tuan Ji sudah tahu Xiao Chen adalah anaknya? Hahaha. Akan dihitung sebagai tugas lapangan. Tunjangan 10.000 per jam. Terima kasih, Tuan Ji dermawan. Pasti tugas selesai. Tuan Ji, Nyonya Ji. Aku bukan Nyonya Ji. Barang yang kalian persiapkan sudah siap? Tuan Ji takut aku jadi malu. Sengaja memotong pembicaraan pelayan toko. Dia memang baik sekali. Tuan Ji, semua hadiah yang Anda pesan sudah siap. Mainan ratusan ribu yuan. Edisi terbatas bernilai jutaan. Benar juga, hanya anak-anak yang harus memilih. Orang kaya memang benar-benar mengambil semuanya. Drama TV tidak cukup untuk membayangkan ini. Bagus. Mari kita lihat toko kue lagi. Oh. Menurutmu, kedua kue ini, mana yang lebih cocok untuk ulang tahun anakku? Apakah dia akan mengungkapkan identitas Xiao Chen padaku? Kamu punya anak laki-laki? Kamu punya anak laki-laki? Anakku umurnya hampir sama dengan anakmu. Awalnya, karena melihat kamu hangat dan akur dengan anak-anak, makanya aku memintamu menjadi pengasuh. Seumuran dengan anakku. Artinya, dia sudah berkeluarga, istrinya sedang hamil, lalu dia selingkuh denganku? Kamu kenapa sih? Maaf, Tuan Ji, mataku berkunang-kunang, tidak melihat. Memang kamu yang kuinjak, laki-laki brengsek. Aneh sekali. Saya ambil kedua kue ini. Lihat, pria brengsek dalam drama ini, sudah menikah, masih malam pertama dengan gadis lain, bikin si gadis jadi selingkuhan, anak di kandungannya jadi anak haram. Betul, zaman sekarang cari pasangan harus benar-benar jeli, kalau tidak, anak bisa lahir tanpa ayah, benar. Apalagi orang kaya, paling gampang jadi brengsek. Jangan-jangan pernikahannya juga rusak gara-gara selingkuhan? Cek data penerimaan sekolah si Jingchen. Mama, hari ini kan ulang tahunku, ngapain kita ke sini?
Oke. Kita ini, antar kue dulu buat kakak itu, baru pulang rayakan ulang tahun bareng-bareng. Oke, hore. HMPH, ayo. Wah, banyak sekali harta karun laut. Mama, itu ekor mama. Brengsek. Udah ada yang nemenin, masih ingat yang lain. Permisi, kalian? Anda yang mengantar kue ulang tahun untuk tuan kecil, ya? Ya. Nyonya dan tuan kecil ada di dalam. Silakan ikut saya. Sudah 6 tahun. Tetap tak bisa menemukanmu. Jangan-jangan kamu benar-benar putri duyung dari laut? Direktur Ji, ada kabar tentang wanita 6 tahun lalu itu. Dia punya anak usia 5 tahun, seharusnya itu anak Anda. Bawa mereka pulang, sekarang. Mama, apa kita mau berenang cari papa? Kamu kebanyakan mikir. Papamu jatuh ke laut dan tenggelam karena nggak bisa berenang. Hah? Papaku sehebat itu? Nggak bisa berenang aja berani pacaran sama Putri Duyung? Mau kemana? Kita masih harus ketemu Tante Jiang, ngurusin sekolahmu. Duh, Masih lama lagi kita harus berenang, aku hampir mual. seharusnya di depan sana. Sudah dekat kan, Bu? Jangan cuma, seharusnya. Aku punya firasat kuat, arah yang kamu tunjuk ini salah. Mungkin kita harus berenang ke arah sana. Baiklah. Selamat ulang tahun, Tuan Muda. Pergi. Aku tidak mau kue sekecil ini. Terlalu pelit. Aku mau kue super besar yang lebih tinggi dari badanku. Cepat belikan yang baru untukku. Cepat pergi. Tapi ini Bapak. Yang dengan sengaja menyiapkannya untuk Tuan. Ibuku bilang, kalian para pembantu ini, semua adalah anjing keluarga Ji, harus nurut sama aku. Hah? Aneh. Suara ini terdengar sangat familiar, sepertinya suara Dabao. Ayo pergi. Rambut yang baru saja dicuci ini jadi kotor lagi. Bu, apa kamu nggak merasa sangat kering? Aku kayaknya kekurangan air. Sebentar lagi jadi ikan bakar. Untungnya sekarang belum kering. Kalau dipanggang lagi, beneran kering nanti. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Paman kepala rumah tangga, sampai jumpa. Hahaha. Hehe. Direktur Ji. Asisten khusus Chen, kenapa kalian kesini? Dengar dari kepala rumah tangga, putramu juga berulang tahun hari ini. Aku datang bawa kue untuknya. Silakan masuk. Adik si Jing Chen. Selamat ulang tahun. Wah,
Ini SpongeBob SquarePants favorit banget aku. Paman Jin, terima kasih. Sama-sama. Dan ada tunjangan bantuanmu memilih hadiah dan kue hari ini, serta uang lembur. Isinya ada 300.000. Uang lebihnya adalah imbalan untuk pengiriman kue hari ini. Cuma keluar sebentar, dapat uang sebanyak ini. Tuan Ji, Anda baik sekali. Kalau lain kali ada pekerjaan enak seperti ini, ingatlah aku ya. Bu, jangan-jangan ibu tertarik pada Paman Ji? Iya, seumuran dengan anak kamu. Dulu kami menerima kamu karena melihat kehangatan dan keharmonisanmu dengan anak-anak, sebagai guru penitipan anak. Kamu ngomong apa sih? Paman Ji itu sudah punya keluarga. Nanti orang-orang bilang kamu anak selingkuhan. Hah? Kalau gitu, jangan deh. Maksudnya jangan cari-cari ayah? Atau jangan mau Paman Ji jadi ayahmu? Ya jelas jangan ayah kandungku dong. Ayah kandung berkaki 2 kan susah dicari. Ayah tiri berkaki 3 saja masih mudah dicari, kan? Tapi memang sih, Paman Ji terlalu jauh jaraknya dengan keluarga kita. Mau menghidupi dia nggak gampang. Aku pikir-pikir lagi deh. Wah, masih belum ada tanda-tandanya. Kamu sudah pilih-pilih duluan. Ibu nggak boleh gini sama aku. Aku kan hiu galak. Au au, wu au, wu au wu au. Anak hiu juga harus dengar kata mama hiunya. Wah, Tuan Ji, maafkan kami, jadi bahan tertawaan. Ah, anak bapak ini kelihatannya penurut di luar, tapi ucapannya selalu mengejutkan dan tak kenal ampun. Cukup mirip dengan aku waktu kecil. Mana mungkin mirip anakku, Tuan Muda? Ini benar-benar nggak bisa, Tuan Muda. HMPH. Hah. Siapa suruh hina orang tua dan main ambil barangku? Kamu bukan ayahku. Aku benci kamu. Kadang aku sampai meragukannya. Jangan-jangan dia bukan anak kandungku? Hari sudah mulai gelap, aku tidak akan mengganggumu lagi hari ini. Sampai jumpa. Kalau begitu aku antarkan kamu keluar. Hehe, selamat ulang tahun untukku. 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 Kenapa malah pulang dan bertemu Nyonya? Segera atur agar Dabao bisa masuk TK Internasional Sinyang. Suruh dia bersiap-siap untuk sekolah dalam beberapa hari ini. Selamat ulang tahun. Ah, selamat ulang tahun, sayang. Muah. Anak-anak, hari ini akan ada teman baru pindah ke kelas kita. Mari kita sambut teman baru kita. Halo, Bu Guru. Halo, saya yakin Anda sudah tahu siapa kami. Kedepannya, kami serahkan Dabao kepada Anda. Baik, Bu, Dabao. Teman baru yang Bu Guru maksud itu kamu. Xiao Chen. Kenapa kamu di sini, Bibi Jianglu? Aku sekolah di sini. Mamaku juga guru pendamping di kelas ini. Wah, asyik. Nanti kita bisa main bersama lagi. Aku nggak mau main sama orang miskin kayak kamu. Dabao. Dia cuma bercanda. Jangan dipikirkan, Bu Guru. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, silakan. Maksudmu, si Jin Chen direkrut khusus ke kelas unggulan, dan Xinian bisa menjadi asisten guru. Semuanya diatur oleh Ye Bai. Nyonya, entah obat rayuan apa yang diberikan Xinian kepada CEO Ji. Bisa-bisanya dia diterima di sekolah elit seperti milik kami. Yang tidak tahu, bisa mengira si Jin Chen adalah anak kandung CEO Ji. Nyonya, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, Nyonya, Anda harus berhati-hati. Jangan sampai CEO Ji tergoda oleh Xinian si wanita genit itu.
Si Nian dan si Jingchen ternyata ada di bawah pengawasan Yan Bai. Tidak boleh, Si Nian, jangan harap kau bisa menghalangi jalan hoki saya dan anak saya. Kau benar, Daba olah penerus sah keluarga Ji. Kalau ada orang kampungan yang berani menyamai status Dabao, apa kata orang nanti tentang keluarga Ji? Semua staf Sinya pasti orang-orang yang sangat berkompeten. Menurutmu, dia punya kualifikasi untuk itu? Baik, Nyonya, saya akan segera pindahkan anaknya ke kelas reguler. Kebetulan dapur belakang lagi kekurangan orang. Cocok sekali untuk memindahkan si Nian ke sana. Halo. Anda pasti Nyonya Ji? Anda siapa? Ah, suami saya salah satu pemegang saham Sinya. Ini untuk Anda. Saya juga punya beberapa salon kecantikan. Kalau Anda ada waktu, kita pergi rawat kecantikan bersama. Semoga Anda bisa bantu memuluskan kerja sama keluarga kami dengan grup Ji. Baik, kalau begitu saya terima. Aku harus segera jatuhkan Jian Bai dan resmikan statusku sebagai Nyonya Ji. Alergi terhadap lawan jenis? Omong kosong apa lagi, itu cuma akal-akalan. Adepan panas di kantor? Lihat saja nanti. Kalau tidak bisa, jatuhkan kamu. Hah? Kau sudah pulang. Kok kamu di sini? Sepanjang hari sibuk, pasti lelah ya? Biar saya bantu lepas jasmu. Biar aku bantu lepas jasmu. Ini dupa aromaterapi buatan tangan baru anak kita. Coba cium. Suka tidak dengan aromanya? Aku tidak suka wangi yang terlalu menyengat. Kebetulan, aku baru ganti parfum. Coba cium. Gimana? Kalau kamu tidak mau pergi, maka aku yang pergi. Jian Bai, apa maksudmu? Kamu yang bawa aku ke sini, tapi malah cuek dan acuh tak acuh. Sekarang, menyentuhku sedikit saja kamu tidak mau? Malam itu cuma kecelakaan. Kita dari awal memang tidak ada perasaan. Membawamu kembali, hanya bentuk tanggung jawab pada anak kita. Kalau kamu sudah mengerti, pergilah sendiri. Aku tidak pergi. Aku akan terus mengikutimu. Ringkasan pengajaran hari ini belum diserahkan. Pak Ji, saya datang untuk menyerahkan ringkasan pengajaran hari ini. Pas sekali. Mari kita dengarkan ringkasanmu. Grup Gu dan Grup Chu. Aku agak kepanasan. Pengin minum. Airnya ada di sana. Kamu masih kepanasan? Bagaimana kalau aku kecilkan AC-nya? HMPH. Aduh. Kenapa bisa begitu? Tidak ada reaksi alergi sama sekali. Aromaterapinya ada masalah. Sinian, sadarlah. Aku sangat kepanasan. Siapa yang masuk?
Semua dilakukan oleh bagian dari diriku di jalan modern. Kamu lihat baik-baik, siapa aku? Aku lihat jelas, kamu adalah ayah dari anakku. Apa katamu? Yan Bai. Aku sangat menyukaimu. Aku bisa mendengar suaramu. Kamu sudah bangun. Pak Ji. Kita berdua tadi malam, aku tidur di lantai. Sebentar lagi kamu bisa langsung tap kartu dan berangkat kerja. Pak Ji, apa kamu ada di dalam? Pak Ji. Pak Ji. Ada di dalam, Tuan Ji. Tuan Ji. Tuan Ji, saya tadi mencari Anda. Bukan. Temani saya lihat sarapan anak-anak dulu. Saya. Sekolah akan memindahkan tugasmu. Mulai besok, kamu bertanggung jawab atas makanan anak-anak di kantin. Tapi saya guru penitipan anak, tidak ada hubungannya dengan kantin. Ini penyesuaian kerja yang normal. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa memilih untuk mengundurkan diri. Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Beberapa hari lagi, sekolah ada acara hari jadi. Perlu menyiapkan banyak makanan. Kalau kerjamu bagus, aku bisa pertimbangkan untuk memulangkanmu sebagai asisten penitipan anak. Ini uang 2.000 yuan, anggaran untuk seluruh guru dan murid sekolah. Menurut rencana acara dari sekolah, kamu perlu menyiapkan pesta seafood. Apa? Uang segini mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ku beritahu, orang tua murid dan para pimpinan yang hadir nanti, semua orang kaya dan terpandang. Bahkan Tuan Ji dan istrinya juga akan datang. Kaya raya tapi pelit soal anggaran makan. Dengarkan baik-baik, nanti, kamu harus siapkan banyak abalon, teripang, dan kepiting raja. Jangan coba-coba kasih ikan dan udang busuk. Kalau kamu gagal, jangan cuma sekolah bintang tunas, seantero kota Hai juga kamu jangan mimpi bisa tinggi. 2.000 ya 2.000. Aku beritahu kamu, aku pasti selesaikan tugas ini. Dia pikir aku nggak tahu harga seafood di dunia manusia. 2.000 yuan mau makan lobster? Apa aku kelihatan kayak lobster? Hei. Ada ikan? Bolehkah aku makan kalian? Tidak apa-apa. Tanya saja terus. Pasti ada ikan yang mau. Halo. Ada ikan? Cepat turun. Aku mau makan kalian. Sinian. Lagi sibuk apa sih? Bukan. Aku suruh kamu beli hidangan seafood kelas atas. Kamu nggak dapat, takut jadi bahan omongan, ya? Sinian. Kalau kamu masih punya muka, lebih baik kamu minggir dengan baik sekarang juga. Jangan tunggu sampai pesta benar-benar dimulai. Seafood murahan yang kamu beli itu ketahuan sama orang-orang. Nanti, kamu akan mempermalukan diri sendiri di depan anakmu. Tenang saja. Hidangan seafood yang Anda minta sudah saya siapkan, pasti tidak akan ada masalah. Sudah siap? Mau seafood kelas atas lagi, dengan anggaran segitu, cuma bisa beli hewan-hewan biasa. Nanti kalau ketahuan Tuan Ji, kamu tunggu saja diusir. Kepala sekolah. Bahan-bahannya sudah siap. Sinian, kamu antarkan hidangan seavootnya ke Tuan Ji, mereka sudah di atas. Baik, saya segera ke sana.
Yanbai. Ah. Hachi, Yanbai, kamu kenapa? jauhkan dia dariku. Direktur Ji alergi pada Anda lagi. Mohon maaf, Anda harus pergi dulu. Aneh, siluet ini kok familiar ya? Guru Su. Lihat apa? Tidak ada. Tuan Ji, ini hidangan seafood yang saya pilih khusus. Baru saja ditangkap dari laut. King crab rebus dengan jamur matsutake yang saya buat untuk Anda. Silakan dinikmati. Ini khusus kamu buat untukku? Ya iyalah. Buat para dewa yang satu grup denganmu itu. Ini menyangkut bisa tidaknya aku tetap tinggal di Haicheng. Di mulut bilang tidak suka acara seperti ini, tapi malah buatkan seafood khusus untukku. Aku tahu kamu cuma keras kepala saja. Hore. Si Nian sedekat itu dengan Yanbai. Kok dia bisa baik-baik saja? Lihat kelakuannya. Jangan-jangan dia sudah lama tertarik padanya? Bu. Ini yang kamu bilang, tenang saja, tadi, coba lihat sendiri. Si sundal itu hampir saja mencekung ke pelukan Yanbai. Bu. Ibu tenang saja, nona si itu pakai bahan seafood yang sudah mati entah berapa lama. Dibuat seolah-olah seafood segar. Tuan Ji dan yang lain, pasti langsung ketahuan cuma satu suap. Ibu tinggal tunggu si Nian dimintai pertanggungjawaban, lalu diusir dari sekolah. Hah. Hehe. Luo-luo, kami pulang. Kenapa rumah jadi begini? Kamu utang lagi? Enggak. Lagi bersih-bersih besar. Sebentar lagi beres. Kalian, ada apa sampai datang? Ini kan rumahku. Pulang ke rumah sendiri. Wajar-wajar saja kan? Tahun-tahun lalu kan kamu baru pulang pas musim dingin. Ini baru bulan September. Makanya aku kaget sedikit. Xiao Chen kan seumuran dengan Dabao. Xiao Chen juga sudah umur sekolah. Di kampung kita nggak ada TK. Jadi aku mau minta tolong. Cariin TK yang bagusan. Kalian lagi datang ke rumahku cuma mau makan minum gratisan. Nyebelin banget. Bukan begitu. Sekolah anak butuh banyak uang. Uangmu yang sedikit itu cukup? Aku udah nabung dikit. Coba lihat. Cukup nggak? Banyak banget mutiaranya. Kaya. Kita jadi kaya. Mutiara memang banyak. Tapi nggak ada yang berharga. Mama sudah kasih Bibi Jiang mutiara 1 kamar penuh. Ya. Tapi tetap tak bisa memuaskan hati Bibi Jiang. Uang sekolahnya memang sudah cukup. Tapi karena Xiao Chen masuk sebagai siswa pindahan sementara, masih butuh biaya untuk urusan administrasi lain. Tapi ini lumayan. Yang ini tidak bisa. Ini satu-satunya peninggalan ayah Xiao Chen untuknya. Dia sangat menyayanginya. Gimana kalau giok ini dititipkan di sini dulu? Nanti setelah kalian terkumpul uangnya, saya kembalikan. Baiklah, begitu saja. Kalau begitu aku akan cari uang dulu. Ayo pergi, nak. Hei, kita cari uang yuk. Cari uang. Sama sekali tidak enak. Siapa bilang ini untuk dimakan? Dengan giok ini di tangan kita, Sinian akan terus mengirimkan mutiara kepada kita. Mengerti? HM. Siapa? Kalian siapa? Mau apa? Tanggal 20 September, 6 tahun lalu. Orang dari Villa Teluk Clearwater. Itu kamu?
Rasa rajungan ini sangat segar dan lezat sekali. Kita kan sudah coba banyak restoran seafood bersama Tuan Ji, ya? Meskipun lokasi kita dekat laut, tapi lihatlah, dari sekian banyak seafood yang kita coba, tidak ada yang sesegar ini. Tuan Ji, benar kan? Tentu saja. Pasukan seafood yang saya datangkan ini disimpan dalam air mengalir agar tetap hidup. Sama segarnya seperti langsung memancing dan menyantapnya di laut. Ada apa? Ini maksudmu tidak segar yang kamu katakan padaku tadi? Tuan Ji, ini semua adalah menu baru yang diluncurkan kantin Sinya untuk perayaan hari jadi sekolah kali ini. Silakan Tuan cicipi semuanya. Jika tidak ada masalah, bisa dipromosikan ke setiap kota. Oh begitu? Kukira khusus untukku saja, ternyata para pimpinan lain juga dapat. Menu-menu baru ini, kelihatannya sangat istimewa. Bisa dilihat dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini semua karyamu? Teruskan kerja dengan baik, pasti akan ada hadiahnya. Katakanlah, apa yang kamu inginkan? Ini yang kamu ceritakan tentang Sinian? Kerjaannya tidak becus. Menurutku justru kamu yang kerjaannya tidak becus. Bu, jangan panik. Masih ada jalan keluar. Makanan untuk anak-anak belum dihidangkan. Kalau makanan anak-anak bermasalah, walau Tuan Ji ingin melindunginya, ia juga takkan bisa melindunginya. Baik. Kalau begitu, ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kamu berhasil, aku akan bantu kamu, wakil kepala sekolah, naik jadi kepala sekolah. Tapi kalau gagal, posisi wakil kepala sekolahmu ini tamat riwayatnya. Hah? Aduh. Dabao, kenapa kamu? Aduh. HNG. HM. Kamu kenapa? Perutku sakit. Dabao, kamu kenapa? Iya, perutku sakit sekali. Ini kenapa? Ini bukan urusan kami hanya bertugas memasak. Bahannya semua disiapkan Bu Guru Si. Sinian, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa baru kamu yang urus kantin? Sekolah langsung ada masalah besar begini? Aku tidak tahu. Semua bahan masakannya sama dengan yang untuk Tuan Ji, dari batch yang sama. Tidak mungkin ada masalah. Oh, aku tahu. Pantasan saja. Makanannya Tuan Ji kok segar banget. Ternyata kamu habiskan semua anggaran untuk makanan Tuan Ji, lalu kasih anak-anak makanan kadaluarsa? Aku tidak. Semua bahannya dari batch yang sama. Lagi pula, Xiao Chen juga makan. Mana mungkin aku celakakan anakku sendiri? Anda pasti memberi anak Anda sendiri makanan basi juga, hanya untuk menghilangkan kecurigaan atas diri Anda. Sudahlah. Saya percaya Bu Si. Tuan Ji, jelas-jelas semua ini kesalahannya. Sekarang bukan saatnya menyalahkan siapapun. Cendezu, segera atur agar anak-anak diperiksa dokter. Lalu tenangkan perasaan para murid dan orang tua mereka. Semua biaya kompensasi dan pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan kami. Baik. Tuan Ji, kondisi sakit perut anak-anak sudah stabil untuk sementara. Setelah 1 suntikan lagi pasti akan membaik. Ini laporan pemeriksaan untuk semua anak. Terima kasih atas kerjanya. Silakan lanjutkan tugas Anda. Tuan Ji, saya ingat, hampir semua anggota keluarga Ji bergolongan darah A. Tapi si bocah, ternyata berbeda dengan Anda. Dia bergolongan darah B. Nak, sekarang kita akan disuntik. Ayo, berikan tanganmu. Jangan takut. Astaga. Anak saya alergi terhadap lawan jenis. Aduh. Dabao, cepat, dialah orangnya. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Dokter, cepat periksa anak saya.
Dia sulit bernapas, sepertinya alergi. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Anak saya sedang kambuh. Kamu tidak lihat? Mana ada penyakit aneh seperti alergi terhadap lawan jenis? Menurutku anak ini cuma pura-pura sakit. Ini baru yang benar-benar alergi. Sinian, lihat saja bagaimana kamu melawanku. Tuan Ji, si kecil mungkin mewarisi golongan darah ibunya. Lihat ini. Dan dalam tes alergen, si kecil juga tidak mewarisi kondisi alergi khusus Anda. Tuan Ji, tolong selamatkan Xiaen. Keadaannya sangat berbahaya sekarang. Tenang dulu. Xiaen kenapa? Dekan, ada keadaan darurat. Pasien anak di kamar 5 pingsan mendadak. Cepat. Dekannya di mana? Kamar nomor 5. Xiao Chen. Ya ampun, pasti Xiao Bao alergi karena kontak dengan perawat. Nak, jangan nakuti ibu seperti ini. Bagaimana keadaannya, Abao? Tuan Ji, anak ini hanya tertidur, tapi anak yang satunya pingsan akibat alergi akut dan kondisinya kini kritis. Cepat lakukan resusitasi. Apa penyebab alerginya? Dokter, anak saya alergi terhadap perempuan. Alergi heteroseksual turunan. Kalau sudah tahu penyebabnya, segera bawa ke ruang operasi. Tadi kau bilang si Jinchen alergi karena faktor darah? Iya, waktu Xiaeng baru masuk sekolah, kan pernah sekali alergi, waktu itu kau alergi parfum guru wanita. Kukira kau juga alergi perempuan. Oh, ini ibu dan pangeran muda, bukan? Pangeran muda ini mirip sekali dengan Tuan Ji. Tuan Ji, jangan-jangan kau juga alergi cewek, sama seperti anakku? Lihat, dalam tes alergen, pangeran muda tidak mewarisi kondisi alergi khusus Tuan. Waktu itu kau alergi parfum guru wanita. Kukira kau juga alergi perempuan. Berikan laporan medis Jiang Lu padaku. Xiaolu dan aku sama-sama bergolongan darah A. Tidak mungkin punya anak bergolongan darah B. Dabao di mana? Ah, Dokter membawanya untuk pemeriksaan. Tuan Ji, Nyonya, pangeran muda baik-baik saja. Tidak ada gejala alergi apapun. Kami perlu terus memantau. Nanti, setelah dipastikan aman, pangeran muda akan kami antar kembali. Dokter, coba periksa sekali lagi. Ya, dokter di luar tadi juga bilang, Dabao kelihatannya lebih seperti alergi dibanding si Jinchen. Masa sih tidak apa-apa sama sekali? Tadi si kecil bilang badannya gatal. Mungkin karena lihat anak di ranjang sebelah alergi, jadi tersugesti secara psikologis. Anak-anak seusia ini kemampuannya meniru sangat kuat. Ini wajar-wajar saja. Masa sih, Dabao anakku sejak kecil memang manja dan lemah. Pasti ini karena kamu dokter yang tidak kompeten. cukup, Jiang Lu. Bukankah bagus kalau anak tidak sakit? Kamu harusnya mengharapkan dia sakit. Ya, begini caramu menjadi seorang ibu? Yan Bai, aku tidak bermaksud begitu. Sejak kecil tubuh Dabao memang tidak sehat. Aku sering-sering harus membawanya ke rumah sakit. Aku benar-benar sudah trauma. Aku benar-benar tidak sengaja. Dokter, saya sungguh minta maaf. Oh, ya? Untungnya pertolongan diberikan tepat waktu. Xiao Chen baik-baik saja. Harus berterima kasih kepada Tuan Ji. Yan Bai, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi anak kita tidak bersalah. Dabao, bagaimanapun juga dia darah dagingku sendiri. Mana mungkin aku menyakitinya? Istri Tuan Ji juga datang ke rumah sakit? Jangan-jangan anaknya istri Tuan Ji juga makan makanan kantin lalu dibawa ke sini? Tidak, meski Ji Yan Bai itu bajingan tulen, tapi istrinya dan anaknya tidak bersalah. Aku harus pergi minta maaf pada mereka. Bu. Maaf, ini kesalahan kerja saya, sampai menyebabkan anak-anak dirawat di rumah sakit. Tolong jangan salahkan Tuan Ji. Ini bukan urusanmu. Kamu kenapa di sini? Anaknya tidak apa-apa kan? Menurut dokter,
Karena pertolongan diberikan tepat waktu, kondisi anak-anak sudah tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Ji. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda dan istri lagi. Saya pergi dulu. Oh, ya, saya. Lulu, kok kamu? Kalian kenal? Tidak kenal. Sebenarnya ada apa sih? Lulu, istrinya Pak Ji ternyata kamu. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Aku. Bajingan, ternyata pria pelaku KDRT yang dia ceritakan itu kamu. Bajingan apa? Pria pelaku KDRT apa? Kalau bukan karena kamu sering melakukan kekerasan terhadap Lulu, membuatnya tidak bisa pulang ke rumah selama 6 tahun ini, mana mungkin dia tinggal di tempatku bersama anaknya. Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan karena kejadian 6 tahun lalu itu, aku juga tidak akan terus-terusan terlibat dengannya sampai sekarang. Kejadian 6 tahun lalu? Maksudmu, 6 tahun lalu kamu tidur dengan 2 orang? 2 orang dari mana? Aku alergi terhadap lawan jenis. Cuma pernah tidur sama dia. Maksudmu, kamu pikir orang yang berhubungan 1 malam di kolam renang Villa King Haiwan 6 tahun lalu itu adalah Jiang Lu? Aku tidak pernah menyebutkan tentang kolam renang. Lalu kamu tahu dari mana? Waktu itu adalah kamu. Memangnya siapa lagi yang kamu kira? Xiao Luo. Aku yang merebut dan menggantikan posisi Si Nian dan si Jing Chen, masuk ke keluarga kaya raya. Kenapa kamu melakukan ini? Si Nian, aku tidak bermaksud begitu. Aku melakukan ini juga untuk Dabao. Kamu juga seorang ibu. Seharusnya kamu bisa mengerti perasaanku. Kan? Kalau kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk anakmu, seharusnya dia tidak punya ibu yang mengajarinya berbohong. Kamu bukan melakukan ini untuk kebaikannya. Ini namanya egois. Aku memang egois. Bertahun-tahun ini aku cemburu padamu, cemburu sampai hampir gila. Jiang Lu, dulu kamu tidak seperti ini. Saat kamu menyelamatkanku di pantai dulu, kamu benar-benar percaya, siapa yang peduli kamu mati atau hidup? Aku cuma ingin lihat kamu mati atau belum. Bagus, ambil kalung mutiaramu. Apa kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih banyak ya. Iya, aku. Nanti kamu harus balas budi padaku. Bagaimana bisa? Ternyata begitu. Berkat jasa menyelamatkan nyawa itu bertahun-tahun ini, kamu selalu memberiku mutiara-mutiara yang tak ternilai harganya. Kamu sendiri bilang mutiara itu murah. Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu akan terus-terusan memberiku mutiara? Kamu tidak tahu kan? Mutiara itu bukan cuma langka, harganya juga sangat mahal. Cukup kujual 1, aku bisa hidup mewah cukup lama. Uang lain tidak usah dibahas. Di antara uang ini ada uang sekolah Xiao Chen. Kamu juga seorang ibu. Masa uang pendidikan anak saja kamu tipu? Kamu masih punya hati nurani tidak? Orang kaya kamu yang kaya tapi polos, cepat atau lambat pasti ditipu orang. Mending aku yang dapat untung. Kamu masih menyalahkanku? Tapi kamu dan Chen Chen sama-sama punya hati yang lugu dan langka. Dia yang memanfaatkan kebaikan hatimu. Ji Yanbai, bukankah kamu bilang alergi pada lawan jenis? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Rupanya selama ini kamu bohong padaku. Kamu sama sekali tidak alergi pada lawan jenis, ya? Kamu sudah lama mencurigai identitasku dan Dabao, tapi tidak membongkarnya. Kamu terus-terusan menertawakanku, ya? Baik 6 tahun yang lalu, maupun sekarang. Orang yang bisa saya sentuh tanpa mengalami reaksi alergi. Hanya Si Nian satu-satunya. Itu juga salah satu alasan aku mencurigaimu. Kau pikir dia itu orang baik, baru dipindah ke kantin? Dia langsung korupsi dan menggelapkan dana makan. Hingga anak-anak pun keracunan. Aku tidak melakukannya. Wanita berkarakter buruk seperti dia. Kalau Anda terus memihaknya, seluruh grup Ji akan terkena imbasnya. Karena Anda menyebutkan kesadaran keamanan pangan, hasil penyelidikan sudah keluar. Bagus juga, sekalian kita selesaikan sekarang. 「
Berdasarkan hasil penyelidikan, anak-anak mengalami sekresi insulin yang abnormal, disertai gejala hipoglikemia. Kelainan skala besar seperti ini hanya bisa disebabkan oleh. Masih perlu ditanya? Sudah pasti dia yang memberi obat itu. Aku tidak ke Shabu. Semua Sifudini saya dan Xiao Chenyang turun ke laut menangkapnya sendiri. Mustahil ada masalah. Kuma kamu bisa dapat lobster dan kepiting raja sebanyak ini? Kamu sengaja meracuni karena gagal tugas, ya? Untuk makan malam ini, Xiao Cheng juga akan makan. Apa untungnya aku meracuni makananku sendiri? Menurutku, kamu ingin si Jinchen juga keracunan. Benar-benar licik. Pura-pura tidak tahu. Hasil sebanding dengan risiko. Obat yang bisa bikin insulin tidak normal. Biasanya buat obati gula darah tinggi. Kali tahu saja siapa di sekolah yang rutin minum obat penurun gula darah. Maka pelakunya bisa dipersempit. Direktur Yi, Berdasarkan arsip sekolah, kaya uang dengan penyakit kronis seperti gula darah tinggi. masih hanya ada satu orang. Siapa? Usil kepala sekolah Lin, Lin Xinhu. Lin Shi itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Cuma bisa buat masalah. Hal sederhana seperti ini saja dia gagal? Post update dia dibawa ke sini. Baik. Direktur Yi, Wakil Kepala Sekolah Lin. Ini kata dan pengambilan obatmu di rumah sakit. Bisa kamu jelaskan? Kenapa sebelumnya sebulan sekali ambil obat, tapi bulan ini obatnya diambil 2 kali? Direktur Ji, akhir-akhir ini sekolah sedang sibuk. Saya khawatir tidak sempat kontrol. Jadi saya ambil obatnya lagi saja. Oh, ya. Lalu kenapa kadar insulin anak-anak jadi tidak normal? Direktur no nenek mitere. Saya tidak tahu. Sekolah bisa sampai ada masalah keamanan makanan sebesar ini. Anda harusnya tanya sini. Jangan alihkan topik. Sebagai penderita gula darah tinggi, kamu seharusnya paling paham. Hanya yang mengonsumsi obat penurun gula darah. Bagaimana mungkin kadar insulin berfluktuasi sebegitu drastis dalam waktu singkat? Orang yang di Villa Clearwater Bay pada tanggal 20th of September, 6 tahun lalu. Iya juga kamu. Masa itu kamu yang kuingat. Yang ditinggalkan setelah one night stand. Sungguh多么不起眼的干部有的。 Ganggang gugup. Beliau adalah Presiden Grup G, Tuan Ji Yanbai. Jianbai. Silakan. Setelah malam itu, kamu menghilang begitu saja. Sang Presiden terus mengirim orang untuk mencari kalian kemana-mana. Ayah si Jinchen ternyata adalah Tuan Ji. Kenapa nasib sinian begitu beruntung? Ini pasti Tuan muda. Sungguh menderita selama ini. Setelah Tuan kembali, keluarga Ji akan memiliki pewaris. Hari-hari baik menanti mulai sekarang. Mami, siapa mereka? Double. Bukankah kamu selalu bertanya siapa ayahmu? Ini dia ayahmu? Apa? Tunggu. Ganggang dekat. Ada yang tidak beres. Aku selalu alergi pada wanita. Hanya pada malam itu, saat kita berciuman, tidak terjadi reaksi apapun. Apa buktimu? Kamulah wanita di malam itu. Tuan Ji, tiga tinggi itu bukan penyakit langka. Yang minum obat diabetes bukan cuma saya. Tapi di antara staf sekolah, yang rutin minum obat karena penyakit gula darah kronis. Hanya kamu seorang. Kalau begitu, Mungkin Siniang yang mencuri obatku. Belakangan aku sadar obatku berkurang banyak. Pasti dia yang mencurinya. Aku bahkan tidak tahu kau minum obat. jadi katamu, ada yang mencuri obatmu untuk meracuni makanan. Ya. Benarkah? Kalau begitu, mari kita periksa rekaman CCTV. Cuenjile. Demi keamanan makanan anak-anak, kami sudah lama memasang CCTV tanpa titik buta di dapur. Bisa diperiksa kapan saja. Apa? 就想把어생有场망 CCTV냐? Paman hu. Tidak usah. Cukup.
Itu Nyonya Jiang. Nyonya Jiang yang menyuruh saya. Menyuruh saya mengacaukan acara makan-makan ini. Lalu menyalahkan guru Xinjiang. Dengan begitu, saya bisa memecat guru Xinjiang. Omong kosong. Tuji. Nyonya berkata, Dia tidak tahan melihat Tuan dan guru Xinjiang begitu dekat. Dia merasa guru Xinjiang merayu Tuan, makanya menyuruh saya memecatnya. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Kau memfitnahku. Nyonya. Anda sendiri yang menyuruh saya memindahkan guru Xinjiang ke dapur. Memotong anggaran kantin untuk menyusahkannya. Tapi itu tidak menyusahkan guru Xinjiang. Jadi Anda menyuruh saya mengacaukan acara makan ini. Saya juga terpaksa, karena itulah saya menaruh obat di sup seafood. Berani-beraninya kau memfitnahku. Gue bunuh lu. Gue bunuh lu. lanjutkan. Nyonya bilang, kalau kali ini saya berhasil, saya akan dipromosikan dari wakil kepala sekolah jadi kepala sekolah. Wah, wakil kepala sekolah yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Cendesu, beritahu semua pihak, mulai hari ini. Ningsi diboikot di seluruh industri. Perempuan egois dan jahat seperti ini. Intensity. Tuan Ji, saya salah. Saya mohon beri saya kesempatan lagi. Renji. Nyonya, Nyonya, saya akan bekerja untuk Nyonya. Nyonya? bawa pergi. Ayo, jangan macam-macam. Aduh, Jenglu, kalau bukan karena hatimu yang merasa bersalah dan pura-pura main drama licik ini, aku mungkin tidak akan bisa menemukan kebenaran secepat ini. Masih ada yang ingin kamu katakan? Kalian berdua mesra dan saling mencintai. Lihat aku seperti batut yang dipermalukan. Sangat membanggakan, ya? Xinyan. Aku memang berutang padamu. Tapi aku tidak menyesal. Sama-sama hamil di luar nikah. Kenapa kamu bisa bertemu pria seperti Jian Bai? Sementara aku hanya bisa bersama pria yang suka kekerasan dalam rumah tangga. Manusia yang tidak mengutamakan dirinya sendiri akan dihukum langit dan bumi. Sudah cukup. 6 tahun ini, aku benar-benar senang bisa berteman denganmu. Tapi aku tidak tahu, ternyata suka batang ini. Hanya keinginanku sendiri. Untungnya hari ini kebenaran akhirnya terungkap. Sekarang kita bicara terbuka. Belum terlambat. Aku sangat berterima kasih atas perawatanmu pada kami ibu dan anak selama 6 tahun ini. Tapi selama 6 tahun ini, kamu juga telah mengambil begitu banyak masakanku. Mungkin ini, 我和我你的identitas palsu. Merampas saya, Xiao Chen. Kamu bahkan memfitnahku dan menghancurkan pekerjaanku. Gak dimulai hari ini. Kita berdua sudah selesai. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dengar apa katanya? Buang dia jauh-jauh dari sini. Jangan biarkan dia muncul lagi di Haichen. Baik. Maafkan aku. Setahu aku menyadarinya lebih awal. Membuatmu dan anak kita menderita. Berani-beraninya aku marah pada Anda. Anda ini Presiden Ji yang terhormat吗? Aku hanya karyawan kecil di bawah Anda. Senior, ihit seniorna kanjengnya. Lihatku, benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan Jiang Lu. Sepanjang hidupku, selain orang tua dan keluarga, satu-satunya lawan jenis yang pernah kusentuh. Hanya kau. Haha. Akhirnya saat pertama kali bertemu dengannya, aku sudah merasa begitu dekat. Ternyata dialah anakku. Siapa anakmu? Dia anakku? Ya, dia anak kita. Apa aku mengakuinya? Tidak tahu malu. Mama, apakah aku akan punya ayah? Xiao Chen, kau sudah bangun. Ada yang masih tidak enak badan. Paman Pak Ji, aku dengar. Apa kamu akan menjadi ayahku? Dia tidak perlu menjadi ayahmu. Dia memang ayahmu sejak awal. Si Jingche, mari kita berkenalan kembali. Aku ayahmu. Edisi spesial.
Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Paman favoritku ternyata adalah ayahku. Ini bukan mimpi. Xiaocong. Maafkan ayah. Saya baru menemukan kalian sekarang. Membuat kalian menderita. Lume ini di TV selalu bilang aku anak liar yang tidak punya ayah. Ternyata bukan aku tidak punya ayah. Hanya saja kita tak sengaja terpisah. Akhirnya keluarga kita berkumpul lagi. Mulai sekarang, ayah akan selalu di sisimu. melindungi kalian dengan baik. Kata apa, Xiaoshi? Tidak apa-apa. Pakcik Koko. Semua sudah beres. Indikator kesehatan anak-anak sudah kembali normal. Kompetensi yang seharusnya juga sudah disepakati dengan para orang tua. Sudah kerja keras. Bonus bulan ini dilipat gandakan. 这是hitungan khusus. Bagi-bagi yang tahu ke seluruh staf. Selamat pagi, Pakcik. Ini pasti Nyonya dan Young Master yang sebenarnya. Halo, Paman Wang. Baik. Halo Young Master. Selamat pagi, Nyonya. Waktu kalian berdua datang kemarin, Sudah ada rasa akrab yang tak terungkap. Tak disangka Tuhan membuka jalan. Ini memang jodoh yang sejati. Bagaimana kamarnya? Sudah beres? sudah, Nyonya. Semua perebutan sudah diganti dengan model terbaru. Jika Nyonya dan Tuan kecil tidak puas, kami akan segera renovasi ulang. Tidak usah. Sudah bagus sekali sekarang. Gangan sungkan-sungkan. Ini rumah kita. Mau didesain seperti apapun. Silakan saja. Kamu suka sekali ya sama Putri Duyung. Ayah, tapi juga tidak. 6 tahun lalu, dalam keadaan setengah sadar, kulihat tubuhmu memancar, kan warna-warna indah. Saat itu juga, kupikir kau adalah Putri Duyung. Lalu, Setelah aku bangun, aku sendiri merasa sudah gila. Karena kenangan saat itu terlalu mendalam. Hingga dalam hatiku, gambaran tentangmu jadi begitu sempurna, bagai bukan manusia biasa. Untung saja dia tidak benar-benar melihatnya. mulut manismu. Mami, Paman Wang bilang, Papa punya kolam renang yang sangat besar. Bolehkah Chen main ke sana? 现在nyetiga kugo hiuda. Impresiyo. Tapi mama dan papa bisa temani kamu. Okay, hurry. Naki, hati-hati ya saat di air. Jangan sampai Papa lihat ekornya. Tuan Ji, ibu tua sudah pulang. Surprise! Rindu tidak? Rindu tidak? Dia mencium Papa. Nak. Hayo kita pergi. Hari ini tidak main dulu. Nian, jangan salah sangka. Dengar dulu penjelasanku. Monji, Anda sibuk dulu saja. Kami tidak akan mengganggu. Nian. Lepaskan aku. Kamu ini Sinian. Kalau begitu, kamu pasti sejin-jin. Kamu siapa? Kenapa kamu mencium ayahku? Mamiku saja belum pernah menciumnya. Wah? Renbai. Menurutmu aku siapa? Dia kupakenakan. Ini Ibu Wenlan. Aibu-kun wa. Ha. Hai. Ayah. Halo. Wah, kamu lebih lucu lagi daripada di foto.
Baru ketemu, aku langsung suka banget sama kamu. Nenek cantik. Aku juga suka sama nenek. Wah, manisnya. Nia, kamu juga lebih cantik daripada di foto. Foto apa? Mengapa foto? Apa maksudmu? Foto kamu berdua dengan Xiao Chen. Ah, bukan. Foto kalian bertiga. Keluarga kecil. Ganga hiraukan dia. Dia memang dari kecil begitu? Kata guru, ini namanya omongan dan isi hati berbeda. Di bibir bilang tidak, tapi dalam hati senangnya minta ampun. Iya, kuku nenek yang pintar. Nenek ayak kamu main, mau bintang di langit sekalipun. Nenek aturkan untuk kamu hari ini. Ayo, Yuk, jalan. Masih marah. Malu-malu apa lagi? Aku malah senang kamu mau cemburu karena aku. Artinya aku ada di hatimu. Sinian, kau mau bunuh suamimu sendiri. Jangan pura-pura. Aku tahu kamu bisa renang. Kaki ke kolam. Ji Yanbai. Yanbai. Bidang datang. Bidang datang. Walah, 接不到的。 Mami aku mau main yang itu. Baiklah, sana main. Ambil uang ini dan tinggalkan anakku. Pasti gadis ini enggak akan terima. Aku memang tidak akan menerimanya. Boleh bawa nanti, yang mana? 无经验区有浪，卡洋瓦茶区去就跑五挖口五界铺。 Ha? Beraninya kau menolakku. Kau kamu tahu semuanya. Di sinetron, ceritanya selalu seperti ini. Lihat jelas air di atas meja itu. Gelas air itu bukan untuk diminum. Tapi untuk menyiram si perempuan kalau dia tidak mau terima uangnya. Tak terima uang bakal disiram air. Ya, Tapi kenapa tante itu mau niam air? Artinya, anak saya pasti nggak akan mau sama kamu. Dan nggak akan terima kamu jadi bagian keluarga. oh gitu. Ming, Bohong. Kok kamu di sini? Aku ajak Xiaohochen jalan-jalan. santai saja duduklah. Sudah terbiasa tinggal di keluarga Ji. Anak saya nggak ganggu kamu. Kan? Kalau ganggu, bilang saja kapan-kapan. Aku yang urus dia. Betul. Kalian juga sudah seperti keluarga. Sudah keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Hahaha. Yo, anaknya haus banget ya. Kalau gitu, yang ini berikan saja padaku. Oh yeah. Bartantan ini, kamu membesarkan anak sendirian pasti tidak mudah. Gang, sengkan itu bagus. Aku suka perempuan yang berkarakter lugas seperti kamu. Xiao Chen bisa jadi anak yang baik dan manis begini, semua berkat didikanmu. Uang ini, anggap saja sebagai kompensasi kecil untukmu. Kok kamu lihat aku seperti itu? Soalnya aku nggak mau disiram air sama kamu. Meski aku terima uangmu, aku pasti nggak akan putus dengan Jianbai. Ini jok pusaka yang kamu tinggalkan malam itu. Kalau nggak percaya, silakan pergi saja. Lagi pula, bertahun-tahun ini aku dan Dabao juga biasa-biasa saja jalannya. Presiden Direktur. Ini memang pusaka turun-temurun keluargaji. Di kartu ini ada sini bicara. Di soal kogok yoyo, di soal funosa. Assistant Chen, nanti. Input tuan kecil dan ibu untuk pulang.
Singing. Ini rezeki yang luar biasa. Anggap saja ini sebagai upahku menjaga rumahku selama setahun ini. Ha, Mami. Akhirnya ada yang menemukan tempat ini. Aduh. Mami, kenapa kita harus kasih bibijang mutiara sebanyak itu? Karena ini biaya sekolahmu. Makin besar mutiaranya, makin mahal harganya. Jadi kalau mau nangis, tahan dulu air matanya. Kayak gini. Tunggu sampai jadi besar. Baru ditetesin. Besitu kita bisa dapetin mutiara yang besar. Dulu aku pernah nangis diam-diam karena kangen ayah. Sayangnya, nggak ku tahan buat Mami. Kalau gitu lain kali aku pasti tahan. Buat yang gede. Mami punya mutiara yang lebih mahal lagi nggak? Tentu saja ada. Mutiara warna merah muda itu yang paling langka dan paling mahal. Lucu duyung cuma ngeluarin mutiara merah muda kalau nangis karena terlalu bahagia. Mami pernah ngeluarin mutiara merah muda. Sepertinya pernah. Atau mungkin cuma memimpiku. Munafik. 학지. ada yang datang. Buruan beresin. Mami, ada kucing mau makan ekor aku. Kok orang ini kayak familiar sekali ya? Aku benar-benar cinta Jian Bai. Aku nggak akan pergi darinya. Shaoshuan. Jadi maksud Aibu kasihan melihat nyanyian susah membesarkan anak sendirian, lalu memberinya sejumlah uang, tapi tak disangka malah disalahpahaminya. Dikira uang itu untuk memisahkan kami. Kamu nggak tahu deh. Waktu mau pergi dia bilang, aku sama sekali nggak akan putus dengan Jian Bai. Gayanya waktu itu bikin suka banget. Itu semua berkat putramu yang tampan dan menawan. Sangat disukai orang. Kalau tidak, mana bisa mendapat menantu secantik dan seramah ini untuk ibu. Hah? Sama tak tahu malunya seperti ayahmu dulu? Nyanyian ini lucu sekali. Kok bisa-bisanya dia mengira uang yang ibu beri itu untuk mengusirnya? Pasti ibu mengatakan sesuatu yang membuatnya salah paham. Anak kurang ajar. Baru dapat menantu sudah berani menyudutkan ibumu sendiri. Membawa ibu dan anak itu pulang ke sini tidak mudah loh. Ibu jangan lagi bertindak semaunya sendiri. Ibu tahu. Ibu juga takut menantu salah paham. Makanya buru-buru pergi tadi. Kamu harus jelaskan baik-baik padanya. Menantu sebaik itu. Ibu sayang saja tidak cukup. Mana mungkin mau mengusirnya. Wei tenang saja. Aku pasti akan menjelaskannya dengan baik kepadanya. Ibu mungkin saja mau membuang anak kandung sendiri. Tapi pasti tidak akan rela melepas menantu seperti dia. Ternyata Nin memang sangat memperhatikanku. Yang ku minta untuk disiapkan, sudah siap. Oke, Hadaya yang Tuan pesan pagi tadi untuk Nyonya, sudah lama kami siapkan. Bukan hanya pakaian, perhiasan, dan tas model terbaru. Setelah mengetahui Nyonya menyukai unsur laut, Mami juga khusus menyiapkan beberapa kalung mutiara langka kualitas terbaik. Dijamin Nyonya akan menyukainya. Pastikanlah semua yang perlu diatur sudah beres. Malam ini aku harus pulang dan membujuk istriku. Baik. Kolam renang yang lainnya baru diganti hari ini. Bukan, air yang berkilauan ini cantik sekali. Belakangan ini Jian Bai sibuk bekerja. Udung bosan dia tuh. Agandung bosan dia mengenai. Aku coba berendam sebentar saja. Seharusnya tidak apa-apa kan? Sudahlah dong malam majikan. Siapa yang masih di kolam renang? Asiki, asiki, hawa nanan tori wa nanan.
Kenapa kamu bisa seperti ini? Zama kikian kamu li. Aku sadar putri duyung. Mana mungkin? Bagaimana mungkin ada putri duyung di dunia ini? Iko lepu atamu ini cukup mirip aslinya. Jadi, Xiao Chen juga... Benar. Xiao Chen juga memiliki setengah darah putri duyung. Sudah kuduga. Kamu pasti sangat terkejut setelah mengetahuinya. Akan sulit menerimanya. Apa kamu takut padaku? Akan mengingatkanku. Seperti yang kau lihat, aku putri duyung. Apalagi yang kusangsikan. Jangan-jangan aku menyukainya. Hanya karena dia ibu dari anakku. Siapapun dia, aku menyukainya. Hanya dia semata. Biasanya tokoh khusus. Tuan Ji, kemana ibu dan tuan muda pergi? Ibu mengajak tuan muda keluar. Katanya hanya ingin jalan-jalan sebentar. Tuan Ji, Saudinia kusri nama. Apakah Anda bertengkar dengan ibu lagi? Sinyang, apa kamu di rumah? Kamu cari siapa? Kamu siapa? Sinyang yang mana? Oh, maksudmu penyewa sebelumnya ya? Sudah lama pindah. Hidung 밑에 걸어요 lulu kosono. Coba periksa Villa Teluk Sing Shui. Lihat, apakah IBU membawa Tuan Muda ke sana? Tuan Lo, tebak Anda tepat. Staf Villa Teluk Jing Shui baru saja menelepon, bilang Ibu dan Tuan Muda baru saja tiba di sana. Ibu di mana? Ibu dan Tuan Muda sudah kembali ke kamar. Sinyan, siapapun dirimu. Entah hubungan kita ditakdirkan. Atau hanya sebuah kesialan. Aku takkan mudah melepaskanmu dan Xiao Chen. Sinyang, kamu memang tak berguna. Begitu cepat sudah ditemukannya. Andai saja dia bangun lebih lama lagi, agar aku bisa memandangnya dengan tenang. Tapi nanti setelah dia bangun. Ustaz Xinjiang kena aku. Kau sudah sadar? Gunung saja要我冷死. Aku cuma kembali untuk melihatmu sebentar. Akan segera pergi lagi dan akan pulang kembali. Sinia, di hatimu. Begitu tak layak untuk dipercaya. Aku suka padamu. Tak ada hubungannya dengan siapa dirimu. Entah kau manusia duyung atau ikan hiu. Umbus, usin kecil atau anak anjing sekalipun. Yang penting itu kamu sudah cukup bagiku.
Sinian das. Aku cinta kamu. Satu dekik yang ditakdirkan kisah dua insan. Kita yang putuskan jawaban tiga kata tanpa kalau dan jika. Seperti 烧成烤苏打帮我，能记得我有无？ Gumagak sesaksi. Tempat tidur sebesar ini. Kenapa kalian berdua mesti menyisakan aku di tengah? Ha. Dekat-dekatan gitu. Supaya hangat. Iya betul. Kan cuaca semakin dingin. Ayah dan bunda takut kamu kedinginan. Ayah, bunda, kalian berdua sudah rukun lagi ya. Kok bisa kamu bilang gitu? Aku bangun tidur kok sudah pindah tempat. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalian berdua ada di sampingku. Sepertinya setelah tidur, aku ketinggalan banyak cerita ya. Nenek memang tidak salah bilang. Kamu ini anak yang cerdik sekali. Hihihihihihihi. Pokoknya, hari ini cadong sekali. Senangnya kita sekeluarga main ke pantai. Kalau gitu, mau turun berenang sebentar tidak? Ayah sudah tahu kamu adalah putri duyung kecil. Tidak usah dirahasiakan lagi. Beneran dong. Asik. Ngomong-ngomong, aku penasaran nih. Eko kamu dan Xiao Chen itu. Suku putri duyung kami ini. Begitu kaki kami menyentuh air, secara alami akan berubah menjadi ekor duyung. Lalu kenapa kalian masih berani jalan-jalan ke pantai? Setiap hari ramai sekali orang lalu lalang di sini. Kalau tiba-tiba ada ombak datang, Dan ekor kalian terlihat di depan umum, kan habis sudah. Wah, berlebihan sekali. untung tidak kena air. Kalau tidak, report nantinya. Ah, 예어미나모 케이야 스타 타는 다음에. Aku akan jalan pelan-pelan. kalau mau main seram-seraman ya ke kolam renang. Gak pengen ke pantai. Kalau cipratan airnya kena orang lain, gimana? kalian berdua kenapa sih? Datang ke pantai nggak main air. Mau main apa? Iya juga ya. Gila Sarno. Bisa dua-dua no? Maaf ya, maaf. Saya langsung bawa dia pergi. Dasar bodoh. Kalian berdua pada ketawa apa? Ayah bodoh. Mana cuma bohongin kamu kok. Hihahaha. Oh, berarti kalian berdua malah menertawakanku? Ha? Ada apa? Nya. Boleh aku lihat ekor kamu? Ini bisa bawa kalian semua pulang. Sudah, CEO G. Cepat pergi kerja. Kami nggak bakal hilang di rumah kok. Belum tentu. Nggak dulu aku nggak sadar kalau kamu manja sekali ya. Kenapa? nom직훈이 분노 서스네. Angka suka ba? Aku suka tipe COD drama pendek yang dingin dan serius itu. Yang jarang tersenyum dan tegas. Vaisoto koyukorina, akan kupenuhi keinginan no. Dia mau ke pansi. Ha, isi.
Kamu kenapa lagi nih? Bukannya kamu suka sama si CEO galak itu? Ya ampun, kau berhasil menarik perhatianku. Kurang lepas aku. Aku sudah tidak suka lagi dengan bos yang dingin tanganku. Kalau begitu, saya yang salah paham. Lalu, kamu suka tipe seperti apa? Aku berani. Bos yang otoriter itu terlalu keras. Rasanya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sabo yo ya dong. Katanya model pria itu penurut dan pandai menyenangkan hati. Model pria itu seperti apa? EKU ingin yang seperti itu? Akan ku kabulkan ya. Melakukan kegigihan sekolah keluarga seharian dengan Xiao Chen. Gobek sekali. Nona sih, hari ini 辛苦了. Ada apa denganmu? Akhir-akhir ini. Setiap hari bertingkah aneh. Ah? Hubungan yang dekat barulah akan saling berpelukan. Menurut perkembangan drama pendek, Pomon tampal ini sangat mungkin adalah ayah kandungku. maaf, anak saya sangat merindukan ayahnya sampai seperti gila. Aneh. EKU kan sudah menyentuhnya. Kenapa tidak ada reaksi alergi? Nak, jangan sampai ketahuan ya. Ibu, tenang saja. Ekorku sudah kusembunyikan baik-baik. Tuan Ji, tunggu saya. Ikori kenapa? Iya, Maaf. Aku tidak sengaja. Dengan susah payah kutangiskan mutiara ini, sekarang hilang. Buya apa-apa. Sayang. Bukankah kamu sudah mengumpulkan banyak? Tapi aku tidak ingin ibu menangis. Bantu mereka bersama-sama. Beberapa mutiara besar ini ada di dalam kolam. Ayo. Benar. Ulah, ada. Anak saya jago berenang. Sebat apapun dia tetap anak kecil. Bisa menahan napas di bawah air selama itu? Ternyata patutnya adalah diriku sendiri. Jauh berkurang. Itu soloho. Berapa harganya? Saya akan mengganti. Maaf, EKU tidak terlalu paham soal biaya sekolah anak. Apa 5 juta cukup? Beruntung aku memberi Lulu banyak mutiara. Setelah ditukar uang baru dapat 50.000. 5 juta. Astaga. Kalau harus kutangiskan, butuh setidaknya 100 tahun untuk dapat sebanyak ini. Cukup. Lebih dari cukup. Uangnya beda dengan yang dipakai Tante Ja. Ini bukan uang tunai, tapi uangnya tersimpan di kartu ini. Asal kamu bawa ke bank, uangnya bisa diambil. Paman tampan, kamu benar-benar baik. Mutiara terbesar ini untukmu. Terima kasih. Aci. Tadi Bapak bilang kalau aku sekarang budidaya mutiara dan jual ke Bapak. Masih itu lompat enggak? Tapi serius, sekilas anak itu mirip sekali dengan Pak. Kalau bukan karena yang masa sudah ketemu, aku hampir mengira dialah yang masternya. Orang ke ini, kok rasanya pernah lihat di mana ya? Aku juga merasa pernah melihatnya. Dia mirip banget sama dewa kekayaan di sinetron. Ayo pergi. Lala, mau gimana? Papaku mau jemput kita pulang. Papamu? Kamu kenapa? Akhir-akhir ini? Kelihatan aneh terus.
Apa ini? Mani sama? Ini yang ku buat sendiri. Suka. Enak. Kalau gitu, hari ini Nona sih harus kasih wajah dong. Minum yang banyak. Ha! Shenotsu. Nona sih kemarin malam belum puas main. Daza penipu. Kamu sengaja. Aku kenapa? Bukannya kamu sendiri yang bilang suka model kawok? Masalah model pria seperti kamu. Kamu salah paham. Model pria memang begitu. Mereka bakal ngelakuin apa aja buat nutup target. Menggoda janda kaya model kaya kamu. Benerang! Ha? Kalau gitu aku nggak suka model pria lagi. Suami dewa, gimana rasanya? Aku nggak suka yang manapun, aku nggak bakal tertipu sama kamu lagi. Kamu juga cepetan balik ke Nomad.会跟 direktur Kokya di kayak begini, nggak malu. 我是闻到火外洗吐很气。 Mami, kok kalian belum bangun sih? Hari ini ada pertunjukan seni di TK. Lupa ya, siapa tuh bangun? Nanti kita telat. Oh, ingat. Mami langsung siap. Shop도 그 건설 요다. 송춘판도 요 포도도 요. 고건강 ada yang kasih tahu aku. Babak yang sibuk ini baik-baik saja kerja aja. Hal-hal rusak makan minum main, kita yang urusin. Tapi, mending kamu cari uang yang banyak. Nanti aku bungkusin kue kecil buat kamu. Aduh kasihan sekali aku. Istri negak sayang. Anak juga enggak. Ah. Hai, wah ke. Si Jincheng, katanya kamu punya ayah. Pokoknya nggak datang hari ini. Aku udah, kamu pembohong. Oh, ternyata kamu si Jinchen. Berarti kamu wali muridnya dong. Betul, saya ibunya si Jinchen. Wala di rumahku bilang, di kelas ada anak nakal sok kaya. Nyatanya sekarang anak yang lahir dari keluarga kampungan. Dia sudah pasti nggak ada sopan santunnya. Jangan kayak bilang beradab. Anaknya sendiri tunjuk-tunjuk orang bilang aku punya ayah. Ini yang paling beradab. Maksud kamu apa? Anak saya cuma ngomong fakta. Aku puji kamu sopan santunnya. Wajahnya memang tampak pintar berkata-kata. Pasti selingkuhan yang dipelihara di luar sana ya. Bukan? Masa sih? Singjakan sekolah toh. Pemeriksaan latar belakang keluarga sangat ketat. Yang bisa masuk mana ada yang bukan orang kaya atau terpandang. Masa ya anak selingkuhan dibolehkan masuk? Tapi lihat ibu boleh yakin sekali. Jangan benar. Kurasa kamu pasti nyantong sama orang kaya. Makanya ayah kandung si anak takut muncul. Bu. 说自己个 bilang, Jinchen, pamanji mau gua di ayahnya. Pamanji? Pamanji yang baik. Tuan Ji terkenal pakai target wanita. Kalian mau menuduh sembarangan tanpa cek fakta. Tapi dia benar-benar padaku. Dua lah semua. Ini anak selingkuhan. Bohongnya sinangnya saja. Dia tidak bohong. Ji yang baik memang ayah kandungnya. Aku bisa ansin. Kamu keluarga kami kenal banyak orang di Haicheng. Kalau ketahuan kamu selir siapa yang dipelihara di luar, aku bawa orang untuk menguliti kamu. Aku ingin lihat siapa yang mulutnya besar sekali berani mengganggu istri dan anakku. AKU ingin lihat siapa yang bicara senangnya
Berani mengganggu istri dan anakku. Tuan Ji. Tuan Ji. Nirka, benar-benar keluarga Tuan. Ini istriku. Ini anakku. Dan juga pewaris masa depan grup G. Si Jingchen ternyata benar-benar pewaris keluarga Ji. Istri direktur Lu menghina Nyonya Ji dan Tuan Muda di depan umum celaka ni. Tuan Ji, selamat ya. Sebesar ini, saya malah tidak dapat kabar. Sungguh kurang ajar saya. Selamat menempuh hidup baru, Tuan Ji. Wang Ji. Selamat. Keluarga Ji kini sudah memiliki penerus. Hari ini adalah hari pertunjukan seni sekolah. Aku tak ingin merusak suasana gembira kalian. Tapi, istri dan anakku tidak boleh dipermalukan tanpa alasan. Mulai hari ini, semua kerjasama yang masih berjalan dengan keluarga Wu dibatalkan. Anggap saja ini sebagai pelajaran kecil untuk Direktur Wu dan istrinya. Tuan Ji, saya salah. Sulu buku kesempatan lagi. Jika kerjasama dihentikan. Bisnis keluarga kami benar-benar hancur. Tuan Ji. Di kebun yang kecil, gali. Tanam benih kecil, tumbuh bunga kecil. Di kebun yang besar, gali. Tanam benih besar, tumbuh bunga besar. Papa, Mama, lihat pertunjukanku tadi. Bagaimana? Luar biasa. Anak Mama hebat sekali. Si Jingchen yang hebat begini, Mama harus cepat-cepat fotoin buat kenang-kenangan. Ayo berpose. Mama akan memotretmu. Lucu, sangat lucu. Mari lihat betapa lucunya kamu. Bagus sekali. Nanti suruh asisten Chen mencetak foto ini dan dipajang di rumah. Iya, Papa, Mama cepat dikating. Aku juga mau fotoin kalian. Dekat sedikit dong. Sempurna. Kita sangat bahagia. Oh. Nanti habis hembu jauh Chen, kita mau main kemana? Terserah kamu. Telepon dari Xiao Chen, sepertinya sini jesu de pulang sekolah. Hello, Nat. Nanti tunggu di kelas ya. Papa, Mama segera jemput. Senior, Su Jingchen ada di tanganku. Jiang Lu, kok bisa kamu? Mana Xiao Chen? Dia baik-baik saja sekarang. Lihat, kalian tahu ini tempat apa? Mau apa? Undang saja. Senior, sasaran saya cuma kamu seorang. Kalau mau ketemu si Jingchen, datang ke sini. Tapi waktunya cuma 1,5 jam. Kalau tidak, saya tidak jamin keadaan dia. Jiang Lu, saya peringatkan kamu. Kalau ada apa-apa dengan anak itu, kamu jangan harap selamat. Bagaimana ini? Gangan Xiao Chen kenapa-napa? Jangan takut. Kita langsung ke sana. Ya. Xiao Chen. Xiao Lu, kami sudah sampai. Siaratmu apa? Bilang saja. Jiang Lu, kalau ada urusan, hadapi saya saja. Anak itu tidak bersalah. Benarkah? Bagus kalau begitu. Saya ingin kamu mati. Jiang Lu, kamu gila lagi. Saya gila. 我那个不能摸得下你的情. Ini bagaimana caranya? Kamu jadi nyonya kaya raya, sementara saya setelah keluar dari Haicheng. Tidak bisa hidup layak. Terpaksa cari ayak hanzong debal. Lalu sekarang kamu sedang apa? Saya sedang apa? Si sampah itu. Sifat buruk susah diubah. Tidak hanya memukul saya, tapi juga memukul Dabao. Hidup kami sangat sengsara. Ini akibat ulahmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Nian dan Si Jingchen. Yang seharusnya hidup mewah itu saya. Dabao lah yang seharusnya jadi penerus keluarga Ji. Jiang Lu, semua ini memang bukan hakmu. Sadarlah. Sini Yanzi, semua ini salah kamu. Kenapa kamu harus muncul di hadapan Jianbai? Kalau dulu kamu bawa Si Jingchen dan tinggal tenang di desa, maka dia takkan pernah tahu kalian ada. Semua ini seharusnya milikku. Jiang Lu, janganlah.
Turunkan anak itu. Senian 6 tahun lalu aku yang menyelamatkan nyawamu. Maka hari ini aku akan menenggelamkannya. Anggap saja itu sebagai balas budimu padaku. Lah, Xi Jingchen. Ah, Su Jingchen. Su Jingchen. Jingyan, kalau aku menderita, kalian juga jangan harap bisa bahagia. Kalian bisa nonton saja dia hilang tanpa jak. Dasar wanita jahat. Bahkan anak kecil tak kau lepaskan. Aku bakal kau. Papi, Mami. Sudah memingkan. Jatuh dari tambak setinggi ini. Mana mungkin masih hidup? Hukuman karena kami bukan manusia biasa. Bibi jangga. Kau melemparku ke laut, tapi kamu tepat melemparku ke laut. Shaolu, awalnya aku tak ingin memperburuk keadaan seperti ini. Tapi aku tak menyangka kau begitu kejam sampai tega melukai anak. Jadi mulai hari ini, habis sudah semua ikatan antara kita. Bawa dia. Percobaan pembunuhan. Dia akan mendapat hukuman setimpal. Aku benci kamu. Seumur hidupku aku takkan melupakan ini. Sekolah, kalian semua baik-baik saja. Paman Chen? Papi dan Mami pergi kemana? Tua muda. Tuangji berpasang, dia dan Nyonya ada urusan penting yang harus dilakukan. Semua urusan perusahaan hari ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Aduh. Aku kan masih anak umur 4 tahun. Udah harus kerja. Aku protes. Papi ini mempekerjakan anak di bawah umur. Ilegal. Sinya, aku cinta padamu. Apa kau mau bersamaku selamanya? Disaksikan oleh cahaya bulan. Aku mau. Hari apa yang kita lakukan saat kamu sedih? Kamu berbahagia temu dan cari cewek lain. Jadi Apa kita? Papamu. Jiang Lu, waktu itu kan karena papanya double main hakim sendiri. Aku baru kasih kamu tempat tinggal. Beraninya dia datangi rumah ini? Dia bilang dia sadar salah kok. Oh Nia, dia balik ini mau jemput kami ibu dan anak pulang dan rujuk sama aku. Kalian sudah rujuk 3 kali. Bukannya ini nyusin gitu kan? Mulut pria iblis penipu. Aku kan udah bilang dia sadar salah. Kamu nganggap apa? Kamu cuma iri aja. Ada yang sayang sama aku. Iri karena Davao punya papa, ya? Kita kan sudah jadi nggak ngomongin ini di depan anak. Keluar kamu. Kamu nggak terima di rumah ini. Rupanya dari dulu kamu mau usir aku, ya? Oke. Davao, kita pergi. Jangan pergi. Bukan akal. Kamu mau apa? Tante Jiang, sejak aku punya ingatan, Mama tiap tahun kasih kamu 1 karung mutiara. Kembalikan mutiara itu pada kami. Semuanya. Sama rumah ini juga aku kembalikan. Kita sudah beres. Kamu. Tuan Ji, Anda tidak hanya berinvestasi 1 miliar di sekolah kami, tapi juga menyumbang 2 gedung. Sanggup terima kasih banyak. Kamu juga akan segera bersekolah di sini. Tolong rawat baik-baik. Tentu pasti. Silakan, Tuan Ji. Xu Tao. Oh, ini ibu dan tuan muda ya. Tuan muda mirip sekali dengan Tuan Ji. Tuan muda baru kembali, masih menyesuaikan diri. Masuk sekolahnya nanti beberapa waktu lagi. Hah? Atur supaya anak itu bisa secepatnya masuk sekolah. Ada persyaratan khusus. Harus fasih berbahasa Inggris. Ha. Hello.
Halo, Ibiulin. Selamat sejenis telah lulus ujian masuk. Sekarang dia resmi menjadi siswa TK Internasional Shindia. Mempertimbangkan kondisi keluarga Anda, kami juga memutuskan untuk merekrut Anda sebagai asisten pengasuh di TK ini. Selamat ya, Jinchen. Kamu bisa sekolah sekarang. Hurry! Aku mau pakai baju baru ke sekolah. Baju baru mah biasa aja. Mama juga akan ajak kamu main ke taman bermain manusia. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Tuan Kecil. Suka mengoleksi barang-barang aneh begini. Nyonya? Ini kamar untuk Nyonya dan Tuan Kecil. Apakah masih ada yang kurang? Silakan beritahu kami kapan saja. Aku tidak kekurangan apa-apa. Hiasan putri duyung ini saja. Tidak terlalu kusuka. Ambil saja semuanya. Ini semua adalah koleksi Tuan. Hanya Tuan yang bisa memutuskan untuk menyimpannya atau tidak. Baiklah, baiklah. Pergilah. Haha. Nak, mulai sekarang kita jadi orang terhormat. Xiao Chen ingat ya, harus baik-baik bergaul dengan teman-teman. Tidak apa-apa, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Aku pasti akan jaga diri baik-baik. Justru ibu, jangan sampai telat ya. Oh, Tiukok. Aku memang hampir telat. Aku harus buru-buru pergi. Kamu harus ingat minum air yang banyak. Nanti dehidrasi jadi ikan asin kering loh. Halo para guru. Saya guru pengasuh baru. Ini kue kering bentuk kuikan buatan saya. Semoga kalian suka. Terima kasih. Wakil kepala sekolah Lin. Berkat Bunda, anak saya bisa pindah kelas sementara dan saya juga mendapat pekerjaan di sini. Saya sungguh sangat berterima kasih. Dasar orang melarat. Pertama kali lihat orang tua murid yang mati-matian cari kerja di tempat anaknya sekolah. Kalau khawatir banget, ngapain disekolahin di sini? Wakil kepala Lin. Memang saya kerja di sini, tapi saya tidak mengganggu pelajaran anak-anak. Hah? Pakaian saya sendiri juga tidak akan terbengkalai. Mengganggu atau tidak, bukan Bunda yang tentukan. Dia bukan cuma staf taman kanak-kanak ini, tapi juga orang tua murid. Siapa yang memberi Bunda hak untuk menghina orang tua murid? Dia. Tuan Ji, saya tidak bermaksud begitu. Jian, disangka bisa ketemu bos galak yang asli. Sekolah kami TK Berkeley, bukan pada nama. Orang tua kampung yang kayak mereka yang masuk kerja sini. Dananya yang disekolahin di sini. Guma akan menurunkan citra sekolah kita. Sebagai seorang pendidik, yang terpenting adalah mengajar tanpa memandang latar belakang. Membeda-bedakan murid karena prasangka sempit. Inikah yang disebut profesionalisme sekolah Xinjiang? Bentuk segera komite orang tua murid untuk mengawasi dan memberantas praktik buruk di sekolah. Siapa? Tuan Ji. Tuan Ji ini ternyata baik juga ya. Hati-hati, Dek. Kemari, nak. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Aku yang akan temani anak-anak. Silakan minum, Paman Direktur Ji. Kata Mama, Paman Direktur Ji memberikan banyak perintah kerja hari ini. Dan bicara banyak. Minum air bisa melegakan tenggorokan. Baik, Tuan Ji. Banyak minum air memang baik untuk kesehatan. Paman Tuan Ji, terima kasih sudah belain Mama. Aku lihat di TV, orang jahat selalu berbuat licik di belakang orang baik. Gangan-gangan di TK ada tante jahat yang nakalin Mama. Apa yang kamu omongin? Paman Tuan Ji, kamu itu hebat dan bijaksana. Di bawah terangnya keadilan,
Tika ini Pasti tidak akan ada orang jahat. Jangan banyak menjilat. Mendingan waktu luangmu dipakai untuk bekerja dengan baik dan membuktikan kemampuanmu. Supaya bisa tetap di sini dengan hak yang jelas. Sini. Tuan Ji, jangan-jangan Anda alergi sama cuek? Kayang anak saya.